Salve, selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam edisi Do Re Mi, Doa dan Renungan Misioner bersama Paroki 1 Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin 15 Januari 2024 adalah Pekan Biasa kedua. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Adik-adik remaja misioner, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menyendiri diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kembali lagi kami ke hadapan-Mu untuk meminta perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau mengucap syukur atas rahmat dan kasih sayang-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya kami dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan bacaan Injil yang menceritakan tentang berpuasa dalam ajaran agama Yahudi. Berpuasa adalah salah satu dari ketiga kewajiban agama Yahudi yang paling penting. Puasa adalah sarana untuk menaklukkan kedagingan, merendahkan diri, dan memohon belas kasih. Adik-adik misioner dikasihi Tuhan, dalam bacaan menyatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa karena Yesus masih berada bersama-sama mereka. Yesus melambangkan dirinya mempelai laki-laki. Bagi para nabi Israel, mempelai laki-laki melambangkan Tuhan Yahweh yang setia. Dan dia menyatakan keilahiannya. Yesus menyebut murid-muridnya sahabat mempelai laki-laki. Dan mereka yang bersamanya tidak perlu berpuasa karena mereka tidak terpisah darinya. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kita juga bahwa berpuasa itu bukanlah berdasarkan pada suatu kebiasaan ataupun aturan turun-temurun, tetapi berpuasalah dengan melihat situasi
dan kebutuhan yang ada, dan juga berasal dari hati, sehingga tujuan kita berpuasa semakin terarah, sehingga melatih manusia juga untuk menempatkan diri pada posisinya, yakni hidup seimbang serta menghargai nilai-nilai yang menjunjung kemanusiaan melebihi aturan kaku dari cara berpuasa. Adik-adik misioner yang Tuhan cintai, hendaknya melakukan puasa tidak menjadi penghalang mencintai, tetapi semakin dekat dengan Tuhan. Puasa bukanlah soal tidak makan dan minum. Berpuasa bukan hanya membebaskan hal-hal yang kita senangi. Berpuasa juga mau dan mampu menerima hal-hal yang baik dan yang menyelamatkan. Dalam menerima hal baru, dibutuhkan kerendahan hati yang mendalam. Dalam Injil Markus, puasa merupakan suatu pengharapan akan persatuan yang penuh dengan Yesus yang akan datang. Gereja yang memerintahkan kepada seluruh umatnya agar menjalankan perintah berpuasa. Perintah gereja yang berbunyi, engkau harus menaati puasa wajib, yang berarti pengakalan diri dan pertobatan yang mempersiapkan dalam pesta-pesta liturgi. Mereka membantu memenangkan kekuasaan atas hawa nafsu dan memperoleh kebebasan ilahi. Semoga demikian. Amin. Adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup perenungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala aktivitas kita, rencana hidup kita pada hari ini dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.